Bagi sebagian besar orang, tikus adalah hewan pengerat yang paling dibenci, terlebih jika itu tikus got ataupun tikus jadian yang memakan uang rakyat. Namun tidak semua tikus dibenci oleh manusia. Sebagai contohnya adalah jenis tikus putih. Tentu berbeda jika warga masyarakat melihat tikus pada era pra kemerdekaan, atau lebih tepatnya pada saat pandemi pes pada masa kolonial Belanda. Tidak peduli itu jenis tikus hitam, putih atau loreng, kalau sampai tertangkap pasti semuanya bakal langsung dibasmi tanpa ampun. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, para pejuang pernah memanfaatkan tikus untuk meneror pasukan Belanda. Tikus-tikus yang telah mati diracun disebar di jalanan, sehingga tentara Belanda memilih balik badan karena takut terkena pes. Tahun 1932 hingga 1939, ribuan penduduk Jawa Barat meninggal akibat wabah pes. Dan ketakutan akan merebaknya kembali wabah itu terus menghantui penduduk hingga tahun-tahun berikutnya. Saat berlangsungnya Perang Kemerdekaan 1945-1949, para pejuang Indonesia di Garut memanfaatkan ketakutan kepada penyakit pes sebagai senjata propaganda untuk meneror pasukan Belanda. Mayor Saud Mustafa Kosasi, Komandan Pasukan Pangeran Babak atau PPP, adalah orang pertama yang memiliki ide untuk menjadikan wabah pes sebagai senjata propaganda. Munculnya ide tersebut bermula dari laporan mata-mata pasukan Kosasi yang menyebut adanya satu seksi patroli Belanda buru-buru kembali ke posnya setelah melihat beberapa tikus mati tergeletak jalanan. Rupanya mereka sangat takut terhadap tikus mati tersebut dan tidak mau mengambil resiko selanjutnya. Menurut mantan anggota PPP Ojo Suparjowigena, informasi tersebut lantas didiskusikan dan dianalisa oleh tim intelijen yang dipimpin oleh Guk Chaeman alias Shiroyama alias Suparjo, seorang mantan prajurit Jepang berkebangsaan Korea. Seorang dokter yang merupakan bekas tentara Jepang juga ikut memberi masukan, sehingga rencana pembuatan senjata pemusnah massal bohongan wabah pes segera diluncurkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Mayor Kosasi adalah memerintahkan anak buahnya untuk berburu tikus di sekitar markas Kecamatan Manaraja. Bagi anggota PPP yang mayoritas adalah petani, urusan mencari tikus bukanlah hal sulit. Maka setelah berhari-hari melakukan pencarian, terkumpullah 10 karung tikus. Pada malam hari, karung-karung yang berisi tikus dibawa menuju wilayah pos-pos militer Belanda dan secara diam-diam dilepaskan serta dibiarkan masuk ke pos pasukan Belanda tersebut. Tidak begitu jelas apakah terdapat tentara Belanda yang terkena penyakit pes, namun yang jelas teror penyakit pes membuat pos-pos Belanda di Garut menjadi sangat mencekam. Menurut kesaksian penduduk lokal kepada Mayor Kosasi, banyak prajurit Belanda buru-buru berpindah pos, dan bahkan beberapa prajurit terlihat sakit hingga dibawa ke kota. Setelah keberhasilan teror pes di pos-pos Belanda di Garut, taktik isu pes lantas diintegrasikan ke dalam strategi militer PPP, antara lain untuk meloloskan diri dari kejaran pasukan Belanda. Ketika hendak melakukan penghadangan konvoi Belanda di suatu wilayah, selain membawa beragam persenjataan, pasukan PPP juga membawa berkarung-karung tikus yang mati diracun. Begitu penghadangan usai dan berhasil menewaskan beberapa tentara Belanda, pasukan PPP akan mundur ke hutan-hutan. Dan sebagai upaya untuk menghambat pengejaran oleh militer Belanda, tikus-tikus mati yang dibawa lantas disebar di sepanjang jalan. Akibat melihat banyaknya tikus mati, para tentara Belanda terpaksa menghentikan pengejaran dan memilih balik badan karena tak mau menghadapi resiko terkena penyakit pes. Dengan begitu, aksi pelolosan para pejuang dapat berjalan dengan aman. Penyebaran tikus-tikus mati juga kerap dilakukan untuk mencegah pembersihan di desa-desa. Begitu mendapat informasi pergerakan pasukan Belanda ke pelosok, para pejuang dibantu penduduk lokal segera menyebarkan tikus-tikus mati di jalanan maupun pelataran rumah warga. Dengan begitu, maka selamatlah desa tersebut dari teror Belanda yang ternyata lebih takut kepada teror tikus daripada teror gerilyawan Indonesia. Selain piawai memainkan senjata propaganda wabah pes, pasukan PPP yang disokong oleh 5 orang bekas tentara Jepang juga mahir dalam soal penyergapan musuh.
Pasukan ini hampir tidak pernah gagal melakukan penghadangan terhadap patroli tentara Belanda. Bahkan berhasil mengisolasi pasukan Belanda dengan menghancurkan jembatan Cimanuk yang menghubungkan Manaraja dengan Garut Kota pada tahun 1947. Namun berkat aksi-aksinya yang sangat merugikan Belanda, PPP yang hanya berkekuatan 1 batalion lantas menjadi pasukan yang paling diburu. Hingga akhirnya dalam sebuah pertempuran sengit pasukan ini terpecah dan terdesak ke wilayah kaki Gunung Dora, yang mengakibatkan penangkapan sejumlah anggotanya termasuk 3 bekas prajurit Jepang, yaitu Komarudin, Abu Bakar, dan Usman. Ketiga orang tersebut kemudian dieksekusi mati di lapangan Kharkov pada 10 Agustus 1949. Bisa dibilang pertempuran tersebut adalah hari-hari perlawanan terakhir bagi pasukan PPP. Karena pada hari-hari berikutnya Indonesia Belanda melakukan perundingan damai hingga menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada Desember 1949. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, para anggota pasukan Pangeran Papak yang sebagian besar adalah penduduk sipil memilih jalan hidup masing-masing. Sebagian tetap melanjutkan perjuangan dengan menjadi pejabat negara ataupun pasukan keamanan resmi Indonesia, dan sebagian lagi memilih kembali ke tengah masyarakat sebagai petani atau pedagang. Sebagai upaya untuk mengenang kontribusi besar 3 mantan prajurit Jepang yang dieksekusi mati oleh Belanda, pemerintah Indonesia memindahkan jasad ketiganya ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya. Sementara jasad para pejuang PPP lainnya tetap berada di komplek pemakaman umum Cinunuk yang ditandai dengan sebuah tugu berukuran sekitar 2 meter. Harapannya adalah semoga nanti pemerintah setempat tergerak hatinya untuk membuat monumen yang jauh lebih besar. Setidaknya didirikan di dekat jalan besar agar masyarakat mengetahui jika Garut memiliki pasukan pejuang tangguh yang bernama Pasukan Pangeran Papak.